Hai, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video YouTube saya. Oke, setelah kemarin kita belajar tentang jenis-jenis gangguan psikologis, ya, sebagian besar yang sudah saya sampaikan. Saat ini kita akan mencoba sama-sama belajar tentang bagaimana penanganannya, ya, terhadap gangguan psikologis. Nah, ini sekali lagi hanya sebagai pengantar, ya, jadi highlight saja sekilas tentang penanganan gangguan psikologi sebelum teman-teman masuk ke mata kuliah lanjutan di psikologi klinis nantinya, ya. Oke, kita coba simak satu persatu. Nah, teman-teman kan sudah paham ya, untuk orang yang menderita gangguan psikologis atau gangguan mental atau gangguan jiwa, itu disebutnya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, penanganan ODGJ zaman dulu ya, sebelum masuk ke abad 19, itu masih yang sifatnya belum apa ya, mengedepankan rasa perikemanusiaan gitulah. Jadi dianggap sesuatu yang memalukan, aib gitu ya. Dianggap bahwa gangguan mental yang diderita itu merupakan akibat dari kerasukan gitu ya, adanya gangguan dari makhluk halus dan lain-lain. Sehingga penanganannya pun belum yang sifatnya itu ilmiah atau masih belum menyehatkan secara mental malah. Jadi malah mungkin memperburuk keadaan gitu ya. Nah, ini di sini misalnya bentuknya salah satu terapinya adalah adanya pemasungan gitu ya, dikurung dalam suatu ruangan atau suatu sel, kemudian diikat tangannya ya, atau dilakukan tindakan pembedahan gitu ya, yang menyakitkan dan lain-lain ya. Jadi penanganannya itu masih jauh dari kata-kata mengedepankan humanistik. Itu penanganan ODGJ zaman dulu ya. Nah, saat ini ya target terapi ODGJ itu sudah mengalami perubahan. Ya kalau masa lalu itu eh, target terapinya adalah mengontrol gejala positif atau simptom positif ya. Kemudian ada agitasi. Jadi di sini tuh target terapi yang menyasar pada masa lalu berusaha membantu klien ya atau klien agar mampu mengontrol gejala positif atau simptom yang tidak tampak atau tidak ada pada orang sehat seperti halusinasi, delusi dan lain-lain. Ya, ini berarti cenderung ke skizofrenia ya. Kemudian membantu mengelola agitasi atau kekhawatiran dari klien dan perilaku-perilaku yang tidak adaptif dan cenderung membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi seperti penanganan ODGJ ya di masa lalu itu ya supaya terkontrol gitu loh gejala-gejalanya ya sehingga tidak membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Kemudian target terapi pada masa kini yaitu membantu klien untuk mengelola gejala positif dan gejala-gejala negatif atau simptom-simptom yang mengacu pada hal-hal yang seharusnya ada di dalam diri orang sehat namun justru hilang atau defisit. Ya, seperti minat untuk makan, tidur, respon emosi yang tidak tepat ya, yang seharusnya tuh sedih malah tertawa dan lain-lain. Selain itu, target dari terapi masa kini juga untuk mencegah kekambuhan klien dan perilaku berisiko yang tidak adaptif seperti menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, jadi saat ini atau yang tengah dilakukan ini penanganan ODGJ adalah dengan mengontrol gejala positif dan negatif, ya, kemudian mencegah kekambuhan. Sedangkan terapi dengan target masa depan, ya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberfungsian klien dalam menjalani kehidupannya, sehingga klien dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, jadi meningkatkan well-being ya atau kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Oke, memasuki abad 19. Nah, di sini sudah trennya untuk memperlakukan pasien mental secara lebih berperi kemanusiaan. Jadi, jenis-jenis terapi atau penanganan terhadap gangguan psikologis itu sudah lebih memanusiakan manusia lah intinya seperti itu ya. Dan jenis-jenis terapinya sudah banyak yang berkembang sejak abad 19 yaitu kurang lebih ada terapi biomedis, ya ada terapi psikodinamika, terapi humanistik dan eksistensial, kemudian ada terapi behavioral, ya termasuk di sini nanti ada cognitive behavioral,
Dan juga ada terapi kelompok, terapi keluarga, dan kelompok self-help. Yuk kita coba membahas satu persatu. Nah, yang pertama ada terapi biomedis ya, yang ditujukan langsung untuk mengubah cara atau bagian tubuh tertentu agar bisa lebih berfungsi dengan baik. Sehingga gangguan psikologis yang disebabkan oleh adanya kelainan dari anggota tubuh tertentu itu juga bisa disembuhkan ya, atau minimal bisa dikurangi gitu ya gangguan psikologisnya. Jadi dari terapi biomedis ini yang pertama kali jika dilihat dari sejarahnya ada jenis terapi namanya elektrokonvulsif terapi atau disingkat ECT atau juga ada elektroshock ya, ini hampir sama ya. Jadi pertama kali ECT diperkenalkan pada tahun 1930-an ya. Ini adalah merupakan prosedur yang digunakan dalam treatment terhadap depresi parah gitu ya, atau juga gangguan psikotik. Ini berarti gangguan jiwa yang sudah parah gitu ya. Dalam prosedur tersebut, sengatan listrik sebesar 70-150 volt diberikan secara singkat ke kepala pasien, sehingga menyebabkan hilangnya kesadaran dan seringkali menyebabkan pingsan. Nah, bayangkan ya seperti apa ECT ini prosesnya. Umumnya ahli kesehatan mental membius pasien dan memberikan penyantai atau membuat otot rileks sebelum melaksanakan langkah utamanya atau dikasih anestesi gitu ya. Persiapan seperti ini membantu menurunkan intensitas dan kontraksi otot yang terjadi pada saat ECT. Secara umum, pasien menerima sekitar 10 treatment ECT dalam waktu 1 bulan. Waduh, 1 bulan dilakukan ECT gitu ya. Tetapi beberapa pasien melanjutkan dengan treatment pemeliharaan atau maintain-nya gitu ya selama beberapa bulan kemudian. Nah, terapi ECT ini merupakan teknik yang kontroversial, terlepas dari kondisi kurang menyenangkan yang secara jelas dari treatment yang melibatkan sengatan listrik, efek samping juga seringkali muncul. Ya, misalnya di sini hilangnya short term memory gitu ya, atau misalnya pasien sering mengalami disorientasi, kebingungan, ya. Nah, ini short term memory-nya tuh hilang selama beberapa bulan lamanya setelah treatment. Selain itu, ECT seringkali tidak menghasilkan kemajuan jangka panjang. Salah satu studi menemukan bahwa tanpa pengobatan lanjutan, ya jika tidak ada pengobatan lanjutan, depresi kembali pada mayoritas pasien yang sebelumnya menjalani terapi ECT. Ya, jadi selain juga prosesnya yang menyakitkan gitu ya dan ya tadi mungkin masih termasuk ke dalam yang tidak berperi kemanusiaan ya. Ini juga ada efek-efek sampingnya dan dianggap apa ya kurang efektif gitu ya terapinya jika tidak dilakukan terapi lanjutan. Nah, sejalan dengan kekurangan dari ECT tadi, mengapa terapis menggunakan teknik tersebut? Ya, pada dasarnya mereka menggunakan teknik tersebut karena cara ini merupakan satu-satunya treatment yang efektif dan cepat pada banyak kasus depresi parah. Misalnya, cara ini mencegah individu yang mengalami depresi dan berniat bunuh diri, ya, untuk benar-benar berusaha bunuh diri. Dan cara ini dapat bereaksi lebih cepat dibandingkan pengobatan antidepresif. Jadi, memang masih digunakan walaupun jarang gitu ya, tapi mungkin zaman dulu tuh sering digunakan karena memang efeknya tuh cepat gitu ya, terutama untuk mencegah supaya depresinya itu menjadi lebih berat, jadi memperpendek masa depresi. Nah, jika tadi ECT dipandang sebagai prosedur yang dipertanyakan gitu ya atau kontroversial, nah penggunaan psychosurgery adalah terapi dari medis ya yang tujuannya untuk mengurangi simptom gangguan mental dengan melakukan pembedahan di bagian otak ya. Jadi mungkin psychosurgery ini dianggap lebih lebih berat juga gitu ya prosesnya dibanding ECT ya, sehingga saat ini psychosurgery itu merupakan atau dianggap sebagai pilihan terakhir untuk treatment atau menangani gangguan psikologis ya. Jadi bentuk dasar dari terapi ini adalah yang pertama ada lobotomi prefrontal ya, terdiri atas pembedahan yang merusak atau menghilangkan bagian-bagian dari lobus frontal seorang pasien yang menurut ahli bedah dapat mengontrol hal-hal emosional. Pada tahun 30-an hingga 40-an, ahli bedah mempraktekkan prosedur tersebut terhadap ribuan pasien yang seringkali dengan ketepatan yang sangat kecil. Misalnya dalam teknik yang umum,
Seorang ahli bedah benar-benar akan memukulkan sebuah palu es ke bola mata pasien dan menggerakkannya maju mundur. Aduh, kalau dibayangkan seperti apa itu ya. Nah, teknik tersebut seringkali memperbaiki perilaku seorang pasien, tetapi bukan tanpa efek samping yang drastis, ya. Sejalan dengan pengurangan simptom-simptom gangguan jiwa atau gangguan mental, pasien terkadang mengalami perubahan kepribadian dan menjadi lemah gemulai, menjadi lemah gemulai, ya. Tidak mengenal warna serta tidak mengenal emosi. Ya, mungkin tadi karena tidak mengenal emosi gitu ya. Pada kasus lain, pasien menjadi agresif. Nah, ini sebaliknya. Dan tidak dapat mengontrol impuls mereka atau dorongan mereka. Nah, pada kasus terburuk, treatment ini mengakibatkan kematian pada pasien. Makanya dianggap sebagai pilihan terakhir untuk treatment jika tidak ada pilihan lain. Dengan pengenalan treatment obat yang efektif dan pertanyaan etis yang jelas mengenai ketepatan untuk mengubah kepribadian seseorang untuk selamanya, teknik ini menjadi hampir punah atau tidak digunakan lagi. Meskipun demikian, teknik ini masih digunakan dalam beberapa kasus yang sangat jarang ketika semua prosedur lain telah gagal dan perilaku pasien memperlihatkan resiko yang tinggi bagi diri sang pasien dan orang lain. Misalnya, ahli bedah terkadang menggunakan bentuk psikosurgery yang lebih tepat yang disebut dengan singulotomi pada kasus-kasus langka gangguan OCD dengan merusak lapisan dalam area cingulate anterior dari otak. Pada teknik lain, operasi pisau gamma ya, atau gelombang radiasi digunakan untuk merusak area dari otak yang terkait dengan gangguan OCD tadi. Biasanya, pasien yang sekarat karena rasa sakit yang tidak tertahankan juga mendapatkan psikosurgery. Meskipun demikian, kasus-kasus tersebut memunculkan masalah etis yang penting, dan psikosurgery tetap menjadi treatment yang sangat kontroversial. Ya, mungkin lebih kontroversial dibanding ECT tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah terapi dengan menggunakan obat-obatan ya. Perawatan biologis yang paling sering digunakan adalah pengobatan yang dapat mempengaruhi produksi dari atau respon terhadap neurotransmitter yang terdapat pada otak ya. Jadi ingat ya, gangguan psikologis itu erat kaitannya dengan neurotransmitter. Nah, biasanya obat-obatan yang digunakan dalam menangani gangguan mental itu jenisnya ya ada obat-obatan antipsikotik ya, biasanya itu untuk penderita skizofrenia atau gangguan psikosis lainnya ya. Kemudian ada untuk obat antidepresan, nah itu biasanya untuk penderita depresi yang parah ya, atau gangguan kecemasan lainnya. Kemudian ada obat penenang ya, seperti Valium dan Xanax. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Kalau misalnya terkait dengan penenang ya berarti menurunkan rasa cemas gitu ya, atau mood ya. Kemudian juga terkait dengan perasaan ya. Nah, ini yang paling efektif adalah dengan menggunakan jenis obat-obatan penenang ya, kalau yang terkait dengan gangguan kecemasan. Nah, untuk penggunaan obat-obatan ini juga beberapa hal perlu diperhatikan ya, karena ada efek-efek sampingnya juga. Nah, yang pertama tuh namanya efek placebo ya, di mana pada obat-obatan terbaru seperti halnya psikoterapi atau penanganan gangguan psikologis yang baru seringkali menjanjikan pengobatan yang cepat dan efektif. Namun, efek placebo dapat menyebabkan banyak orang merasakan dampak yang positif dari suatu jenis obat-obatan yang baru hanya karena antusias saja gitu ya. Jadi dia efek placebo tuh apa sih, kayak palsu gitu loh. Jadi dia merasa mengalami kemajuan, mengalami perubahan yang tadinya cemas sudah menjadi cemas itu. Itu hanya karena melihat ada antusiasme ya, karena ada obat-obatan yang baru. Jadi di sini biasanya berlangsung berulang kali pada setiap jenis baru dari obat-obatan penenang dan pada setiap jenis keajaiban baru dari obat-obatan antipsikotik dan antidepresan. Seperti di sini ada Clorazil dan Prozac. Ya, kalau di film-film Prozac itu sering sekali ya diminum oleh pemainnya gitu ya, atau aktornya di situ yang mengalami kecemasan misalnya sebagai obat penenang. Ya, jadi efek placebo ini juga merupakan efek samping dari penggunaan terapi biomedis yang menggunakan obat-obatan. Kemudian efek samping lain adalah
kemungkinan kambuh yang tinggi dan tingginya jumlah orang yang menghentikan penggunaan obat. Seseorang yang menggunakan suatu jenis obat-obatan antipsikotik dan obat-obatan antidepresan mungkin saja dapat mengalami keberhasilan jangka pendek. Namun karena penggunaan obat-obatan tersebut memiliki efek samping yang tidak menyenangkan, maka sekitar setengah hingga 2/3 dari mereka kemudian menghentikan penggunaan obat-obatan tersebut. Nah, pada saat menghentikan penggunaan obat-obatan itu, pada umumnya mereka menjadi kambuh kembali, terutama apabila mereka tidak mempelajari cara yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang mereka miliki, ya. Karena ada efek samping yang lain, ya misalnya membuat badan tidak nyaman, mual dan lain-lain gitu. Jadi dihentikan tuh konsumsi obatnya, ya. Nah, padahal mereka juga belum bisa melakukan coping yang baik terhadap masalah-masalah yang ditemukan sehingga menjadi kambuh gangguan psikologisnya. Kemudian masalah dosis penggunaan. Nah, salah satu tantangan dalam memberikan obat-obatan adalah menemukan jendela terapeutik, yaitu suatu jumlah yang cukup dalam menggunakan suatu jenis obat dan tidak menggunakannya dalam jumlah yang terlalu banyak. Ya. Hal ini kemudian semakin dipersulit dengan kenyataan bahwa suatu dosis yang sama mungkin akan mengalami proses metabolisme yang berbeda pada pria dan wanita, pada para lanjut usia dan pada para remaja serta tiap-tiap kelompok etnik. Ya, jadi masalah dosis penggunaan ini juga harus dipertimbangkan dengan baik, ya. Takutnya nanti kelebihan dosis ya atau kekurangan. Nah, itu kan juga bisa menimbulkan efek-efek samping yang lain. Atau di sini pasien menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut ya, makanya dosisnya itu harus tepat. Kemudian resiko panjang yang tidak diketahui ya. Misalnya di sini bisa menimbulkan efek-efek samping yang lain ya. Misalnya di sini efek samping fisiknya gerakan muka tidak terkendali, gerakan tangan dan kaki juga tidak terkendali kayak ada tremor misalnya gitu ya. Terus bisa jadi di liver ya karena kebanyakan obat ya itu fungsi hatinya juga menjadi terganggu. Kemudian di bagian telinga katanya juga kalau terlalu sering minum obat itu juga akan terganggu ya dan lain-lain. Jadi efek sampingnya juga harus diperhatikan ya dalam penggunaan obat-obat untuk gangguan psikologis. Nah, ini jenis obat-obatan yang digunakan dalam perawatan gangguan psikologis ya. Ada penggolongannya, misalnya untuk antipsikotik itu contohnya obatnya itu namanya Thorazine, Haldol, Florazil, Risperdal ya, terutama digunakan untuk penderita skizofrenia dan jenis psikosis lainnya atau gangguan jiwa yang sudah berat, parah. Kemudian ada yang untuk antidepresan. Nah, ini jenisnya yang umum ya, Prozac, Nardil, Paxil dan lain-lain. Nah, ini terutama digunakan untuk depresi, gangguan kecemasan, panik dan obsesif kompulsif ya atau OCD. Kemudian ada obat penenang. Nah, ini kalau obat penenang ya biasanya juga terkait dengan kecemasan ya atau gangguan mood dan panik. Ya. Ini biasanya Valium dan Xanax. Ini juga sangat-sangat sering dijumpai di film-film biasanya. Kalau orang luar negeri itu kan yang mengalami masalah psikologis ya belum gangguan ya, baru masalah psikologis saja sudah menggunakan obat penenang atau mengkonsumsi obat penenang. Salah satunya yang sering saya lihat itu Xanax. Kemudian ada yang jenisnya lithium karbonat. Nah, ini biasanya untuk digunakan pada penderita gangguan bipolar. Ya, jadi ini masing-masing ada penggolongan-penggolongannya dan digunakan untuk jenis gangguan psikologis seperti apa. Oke, kemudian kita masuk ke psikoterapi. Ya, kalau tadi kan terapi dengan menggunakan obat-obatan ya atau menekan kepada aspek biologis, medis gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke psikoterapi di mana psikoterapi adalah treatment atau penanganan atau intervensi yang diberikan dengan menekankan pada perubahan psikologis. Nah, tujuannya apa? Tujuan psikoterapi adalah menemukan faktor psikologis yang menyebabkan masalah atau gangguan, kemudian meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain, dan mengajarkan skill tertentu untuk meningkatkan penyesuaian diri. Nah, nanti biasanya ada di beberapa teknik terapi gitu yang mengajarkan keterampilan-keterampilan baru untuk meningkatkan penyesuaian diri. Nah,
Yang pertama ada namanya terapi psikodinamik. Nah, kalau udah dengar psikodinamika, ya berarti kita kenal dengan tokoh-tokoh psikoanalisis seperti Sigmund Freud, ya, terus kemudian ada Carl Gustav Jung dan ada Adler, ya, Alfred Adler. Nah, sekarang kita coba ke Sigmund Freud dulu. Nah, psikoanalisis tradisional dari Freud. Tujuan analisis dalam terapinya adalah mengurangi anxiety atau kecemasan ya dan tingkah laku yang neurotik ya dengan mengembangkan insight. Nah, insight ini biasanya dilakukan gitu ya atau dikembangkan melalui beberapa metode ya. Nah, adanya insight atau pemahaman kembali, pencerahan gitulah ya, akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perasaan dan konflik-konflik yang selama ini ditekan. Ya, biasanya konflik di masa lalu, konflik yang tidak disadari, yang harus dibawa ke kesadaran saat ini sehingga dapat diatasi kecemasannya itu apa aja gitu ya. Nah, metode untuk membawa konflik ke kesadaran ya sehingga pasien juga bisa mendapatkan insight adalah melalui free association atau teknik asosiasi bebas, kemudian dream analysis atau interpretasi mimpi atau tafsir mimpi dan hipnosis. Nah, psikoanalisis tradisional atau ortodoks ini sebenarnya sudah sangat jarang dilakukan ya. Seorang klien biasanya akan bertemu dengan terapis sebanyak beberapa kali seminggu dalam suatu periode yang terdiri dari beberapa tahun. Nah, ini terlalu lama gitu ya proses terapi sehingga jarang dilakukan sekarang. Klien akan berbaring di sofa dan akan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya tanpa melakukan sensor. Nah, teknik ini disebut sebagai tadi asosiasi bebas. Sementara terapisnya akan duduk di luar jangkauan pandangan klien tersebut. Terapis akan mendengarkan asosiasi bebas dan mimpi-mimpi yang dikatakan oleh kliennya tanpa memberi komentar sedikit pun atau apapun. Tidak ada ketergesaan ya dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan klien tersebut menjalani metode psikoterapi. Bahkan seseorang yang memutuskan menjalani terapi tersebut karena ia memiliki gejala kecemasan atau sakit kepala setelah beberapa bulan atau beberapa tahun terapinya, tetap tidak memperhatikan gejala-gejala tersebut secara mendalam. Para terapis melihat gejala-gejala hanya sebagai suatu puncak dari gunung es saja. Ya, jadi ini tidak tidak apa ya tidak dalam gitu ya tekniknya ya bukan hipnosis karena masih asosiasi bebas jadi masih yang terlihat itu masih di atasnya di puncaknya gitu ya puncak gunung es ya seperti Freud. Nah kemudian metode psikoanalitik yang dikembangkan oleh Freud telah berkembang menjadi berbagai bentuk terapi psikodinamik di mana keduanya memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk mempelajari dinamika kepribadian yang terdapat pada tataran ketidaksadaran seperti mekanisme pertahanan diri dan konflik-konflik. Mereka yang mendukung jenis terapi ini seringkali menyebutnya sebagai terapi kedalaman karena tujuan yang mereka miliki adalah untuk menggali secara mendalam proses-proses yang terjadi pada tataran unconscious yang diyakini sebagai penyebab dari masalah yang dialami oleh pasien dan tidak terlalu memberikan perhatian pada gejala-gejala yang sifatnya superficial atau keyakinan yang terdapat pada tataran conscious. Nah, pendekatan psikodinamik modern merupakan suatu pendekatan yang didasari oleh teori relasi objek yang memiliki penekanan pada pengaruh yang tidak disadari dari representasi mental awal individu terhadap orang tuanya. Dalam hal tersebut akan mempengaruhi reaksi terhadap berbagai peristiwa perpisahan dan kehilangan yang akan terjadi sepanjang hidup individu. Oke, nah di teori psikodinamik ini juga ada namanya interpretasi mimpi atau tafsir mimpi ya. Jadi biasanya klien diminta untuk menceritakan mimpinya, kemudian terapis berusaha untuk menginterpretasi mimpinya. Misalnya si klien menceritakan dia mimpi, kemudian dia naik kuda, dia ketemu seseorang misalnya dan lain-lain. Nah itu si terapis itu berusaha untuk menginterpretasi arti mimpinya itu seperti apa gitu ya. Nah, yang paling terkenal adalah tekniknya teknik hipnosis ya atau dikenal dengan hipnoterapi.
Nah, di hipnoterapi ini, nah ini yang berusaha membawa pasien dari alam bawah sadarnya, kemudian dibangkitkan, ya, ditarik keluar menjadi konflik yang disadari gitu ya, sehingga ada insight dari proses hipnosis itu ya, bahwa oh kayaknya saya ini sering cemas gitu ya, sering gelisah dan lain-lain itu karena ada sesuatu di masa lalu saya yang belum selesai misalnya, ya, yang selama ini selalu ditekan. Nah, itu namanya teknik hipnosis. Nah, kalau tadi Sigmund Freud termasuk aliran psikoanalisis yang ortodoks atau yang tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke aliran psikoanalisis yang lebih kontemporer ya. Di sini ada Carl Gustav Jung dan Alfred Adler ya. Menurut Carl Gustav Jung, jadi yang terpenting dalam terapi versi psikoanalisis kontemporer adalah bagaimana terapi itu berfokus pada masalah hidup sekarang ya, bukan lebih banyak menggali masa lalu, dan real life coping ya. Jadi bagaimana mengatasi permasalahan ya yang ada saat ini ya, kenyataannya itu seperti apa. Kemudian ada goals-nya ya, atau tujuan-tujuan yang lebih spesifik ya, jadi tidak gerambiang gitu. Jadi sudah ditetapkan goals-nya apa untuk terapi bagi seseorang yang mengalami gangguan psikologis gitu ya. Kemudian waktunya juga lebih pendek dibanding terapi-terapi psikoanalisa yang dilakukan oleh psikoanalisis ortodoks atau yang dilakukan oleh Freud gitu ya. Jadi kalau Freud kan terapinya bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah, ini time limit, jadi lebih terbatas, lebih pendek terapinya. Kemudian terapi Jung juga disebut terapi analitikal ya. Terapinya menekankan pada kebutuhan untuk individuasi, yaitu coming to selfhood or self-realization. Jadi tujuan terapi Jung adalah membantu klien neurotik ya, atau yang mengalami kecemasan menjadi lebih sehat dan mendorong klien yang lebih sehat untuk bekerja mandiri, mencapai realisasi dirinya. Nah, ada juga teknik analisis mimpi yang dipakai untuk menemukan materi tak sadar yang dianggap mengganggu dan membawanya ke kesadaran. Kemudian tokoh psikoanalisis kontemporer lainnya ada Alfred Adler. Nah, terapinya disebut dengan terapi individual berdasarkan teori kepribadiannya Adler, yaitu individual psychology ya. Jadi menurut Adler, kepribadian seseorang itu dibentuk sejak kecil, di mana anak mulai menyadari ketidakmampuannya dalam melakukan sesuatu, terutama ketika dibandingkan dengan anak yang lebih tua atau membandingkan dengan orang dewasa. Nah, ini disebut dengan inferiority feeling, di mana kondisi atau perasaan ini merupakan reaksi wajar dialami oleh seseorang terhadap ketidakmampuan untuk berfungsi sebagaimana diharapkan. Namun pada individu yang mengalami gangguan psikologis, perasaan ini diinterpretasi secara berlebihan akibat interpretasi individual dan interpretasi dalam diri. Makanya psikologi individual ya namanya ya. Nah, tadi karena adanya inferiority feeling tersebut ya, sehingga di sini terapinya itu menekankan pada hubungan face to face, kontak antara konselor atau terapis dengan klien ya. Kemudian di sini klien memiliki kebutuhan untuk merasa dirinya berarti, meaning gitu ya, ada meaningnya atau meaningful ya. Kemudian ada kebebasan personal ya. Kemudian juga di sini ada pemenuhan apa ya, gaya hidup atau style of life gitu ya. Jadi Adler menekankan hubungan antara faktor-faktor minat sosial dan faktor lifestyle yang perlu dijadikan dasar dari terapi yang dilaksanakan. Proses terapi pada dasarnya adalah membantu klien agar sadar akan lifestyle mereka yang unik. Ya. Nah, jadi kurang lebih terapi dari Adler itu ya tadi membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri ya, supaya rasa inferiornya tersebut tidak terus-menerus ada dalam pikiran atau dalam diri si pasien atau si klien. Oke, kemudian terapi berikutnya adalah terapi humanistik dan eksistensial ya. Terapi humanistik mengambil sudut pandang filsafat mengenai tanggung jawab diri untuk mengembangkan teknik-teknik treatment atau terapi. Banyak jenis terapi yang berbeda yang sesuai dengan kategori ini memiliki penalaran yang sama, yaitu kita memiliki kontrol terhadap perilaku kita sendiri.
Kita dapat membuat pilihan tentang berbagai macam kehidupan yang akan kita jalani, dan terserah kepada kita bagaimana mengatasi kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terapi humanistik percaya bahwa seseorang termotivasi secara alami untuk mencapai aktualisasi diri. Ya. Daripada bertindak secara langsung, ya, seperti pendekatan psikodinamika dan behavioral, terapis humanistik memandang diri mereka sebagai penunjuk atau fasilitator. Ya. Terapis menggunakan teknik humanistik berusaha membantu seseorang memahami diri mereka dan menemukan cara untuk menjadi lebih dekat secara ideal yang telah mereka pegang untuk diri mereka sendiri. Dalam pandangan ini, gangguan psikologis muncul dari ketidakmampuan untuk menemukan arti hidup, serta dari perasaan kesepian dan kurangnya koneksi dengan orang lain. Nah, sedangkan terapi dengan pendekatan eksistensial adalah pendekatan pada membentuk eksistensi diri. Ya. Nah, contoh untuk pendekatan ini, ya, yang humanistik ada client center therapy, kemudian eksistensial ada gestalt therapy, juga ada eksistensial itu sendiri. Nah, yang pertama adalah client center therapy. Tokohnya adalah Carl Rogers, ya, sebagai salah satu tokoh dari psikologi humanistik. Ya. Jadi kalau menurut Carl Rogers kan adanya gangguan psikologis karena adanya perbedaan atau ada gap gitu ya antara ideal self dengan real self, sehingga tingkah laku atau perilaku individu menjadi maladaptif gitu ya, atau tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, disebut client center karena di sini si terapis hanya sebagai fasilitator gitu ya. Jadi di sini terapi yang berpusat pada klien, bertujuan untuk membuat seseorang mampu mencapai potensi mereka demi mengaktualisasikan diri. Dengan memberikan lingkungan yang hangat dan menerima, terapis berharap dapat memotivasi klien untuk melepaskan masalah dan perasaan mereka. Pada gilirannya, hal tersebut membuat klien dapat mengambil pilihan dan keputusan yang realistik serta konstruktif mengenai hal-hal yang mengganggu kehidupan mereka saat ini. Ya, daripada mengarahkan pilihan yang akan dibuat oleh klien, ya, jadi terapis di sini hanya sebagai fasilitator, memberikan apa yang disebut oleh klien sebagai penghargaan positif tanpa syarat, ya, atau unconditional positive regard, yaitu mengekspresikan penerimaan, ya, dan pengertian terlepas dari perasaan dan sikap yang diekspresikan oleh klien. Dengan melakukan hal tersebut, terapis berharap dapat menciptakan atmosfer yang membuat klien mampu mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Memberikan penghargaan positif tanpa syarat tidak berarti terapis harus menyetujui apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh klien. Terapis juga perlu mengkomunikasikan bahwa mereka peduli, tidak menilai, dan empati, atau tidak melakukan judging gitu ya, yaitu memahami pengalaman emosional seseorang. Terapi client center ini saat ini jarang digunakan dalam bentuk aslinya. Pendekatan kontemporer cenderung lebih mengarahkan ketika terapis mengarahkan klien pada ide-ide dan tidak sekedar mencerminkan kembali pernyataan mereka. Meskipun demikian, sang terapis masih memandang ide dari klien sebagai pusat dari proses terapi. Ya, jadi di sini ada prinsip-prinsipnya. Hubungan terapis dengan klien itu harus ada empati dari terapis, untuk kliennya ada unconditional positive regard gitu ya, atau penghargaan positif tanpa syarat, kemudian sifatnya harus tulus atau genuine gitu ya, tidak manipulatif gitu ya, tidak dibuat-buat gitulah sikap si terapis terhadap klien, kemudian open, spontan, dan care gitu ya. Nah, ini client center therapy dari Carl Rogers. Oke, kemudian ada gestalt terapi. Tujuannya adalah membuat manusia menjadi utuh kembali. Ya, prinsip gestalt itu kan walaupun sesuatu gitu ya terpecah-pecah gitu ya, atau berdiri sendiri-sendiri, tapi akan menjadi sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang utuh. Nah, begitupun dengan kepribadian manusia. Nah, di sini tujuan dari terapi gestalt adalah membuat manusia menjadi utuh kembali dengan cara membuang defense mechanism, ya. Dengan hilangnya mekanisme pertahanan diri, ini akan membuka potensi melepas perasaan terpendam atau membuang rasa dendam, kemudian bertanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, fokusnya
Kalau Gestalt itu terutama untuk konselingnya ya ini lebih ke konseling ya. Tadi juga kalau Rogers juga kalau humanistik itu lebih ke konseling. Nah, ini fokusnya pada here and now, saat ini ya dan di sini. Ya, jadi tidak membuka-buka masa lalu gitu ya. Kita fokusnya saat ini dan di sini gitu ya. Kemudian tadi dengan membuat manusia menjadi utuh kembali. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, urusan-urusan yang belum selesai di masa lalu atau adanya unfinished business, nah itu diminimalisir gitu ya supaya menjadi sesuatu yang terselesaikan. Nah, kalau klien sudah merasa selesai dengan dirinya sendiri atau tidak ada lagi unfinished business ya dengan apapun itu, nah itu dianggap sudah sembuh gitu ya atau mengalami banyak kemajuan. Nah, ini konseling Gestalt itu biasanya salah satu tekniknya itu pakai empty chair ya, jadi ada bangku kosong gitu ya. Jadi ada klien, kemudian di situ ada dia klien duduk, kemudian ada bangku yang kosong. Nah, itu klien tuh seakan-akan berkomunikasi dengan seseorang di bangku kosong itu, entah itu orang di masa lalunya yang ya walaupun tidak mengulik-ulik masa lalu ya, tapi kan tetap kita tuh berurusan juga dengan masa lalu dan itu yang membuat sesuatu yang menjadi terpecah-pecah gitu. Nah, ini diharapkan sesuatu yang menjadi terpecah-pecah gitu ya, mau menjadi gangguan psikologis itu menjadi utuh kembali gitu ya, menjadi menyatu kembali gitu ya. Nah, menjadi sesuatu yang finish ya, sehingga tidak ada lagi unfinished business, tidak ada lagi dendam ya, tidak ada lagi perasaan-perasaan merasa inferior dan lain-lain. Nah, itu terapi dari Gestalt. Oke, kemudian ada eksistensial terapi. Nah, tujuannya di sini adalah membuat klien sadar bahwa mereka mempunyai tanggung jawab, pilihan, dan kontrol atas nasibnya sendiri, entah menjadi baik atau buruk. Caranya dengan menggunakan metode paradoxical intention atau metode paradoxical intervention, yaitu mendorong klien untuk melakukan dan bahkan melebih-lebihkan tingkah laku bermasalahnya dengan harapan menyadari kesalahannya. Jadi paradoxical intention merupakan istilah lain yang dipakai untuk menyebut paradoxical intervention. Teknik ini adalah salah satu teknik dalam pendekatan logoterapi Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl itu kan salah satu tokoh psikologi eksistensial ya, yang berdasarkan pada konsep self distancing atau melihat diri dari sudut pandang orang lain melalui penggunaan humor atau absurdity, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Perkembangan konsep dan praktek paradoxical intention dalam beberapa dekade belakangan cukup pesat. Hal ini lebih karena konselor ya, mengarahkan konseli atau yang dilakukan konseling atau si klien pada perubahan perilaku terbalik dari prinsip perubahan normatif ya. Meskipun masuk dalam kategori pendekatan unkonvensional, paradoxical intention telah diintegrasikan dalam beberapa program konseling sebagai metode utama untuk membangun perubahan terapeutik pada konseli. Teknik ini mungkin tidak rasional, berlawanan, atau dengan kata lain tidak relevan dengan tujuan konseling. Konseli atau klien dibiarkan tetap dengan masalahnya, bahkan masalah konseli itu dibesar-besarkan, hingga pada titik tertentu masalahnya akan berkurang. Teknik ini meyakinkan bahwa betapa tidak bergunanya keyakinan atau perilaku bermasalah tersebut pada diri konseli atau klien. Dengan pemahaman yang didapat setelah treatment dilakukan atau setelah terapi dilakukan, klien mampu menertawakan dirinya sendiri serta menyadari betapa sia-sia perilaku yang dilakukan selama ini. Perlu menjadi perhatian konselor atau terapis untuk mampu melihat momentum yang tepat dan mengedepankan aspek etis agar konseli atau klien tidak merasa diperdaya. Ya, jadi dengan metode paradoksikal ini, ya tadi misalnya klien mengalami suatu gangguan pikiran atau kecemasan gitu ya. Kemudian si terapis berusaha untuk si klien gitu ya untuk melebih-lebihkan gangguannya tersebut ya sehingga akhirnya si klien tersebut merasa oh ya ngapain ya saya memikirkan sesuatu yang tidak berguna seperti ini misalnya ya sehingga akhirnya menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Semoga ada bayangan ya. Oke, kemudian ada behavioral therapy ya. Jadi kalau pendekatan treatment behavioral prinsipnya adalah prinsip belajar ya.
Jadi dibangun di atas proses dasar belajar. Pendekatan terapi behavioral memiliki asumsi dasar, baik perilaku normal maupun abnormal adalah dipelajari. Mereka yang berperilaku abnormal telah gagal mempelajari kecakapan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari atau telah menguasai kecakapan dan pola yang salah yang dipertahankan melalui beberapa bentuk penguatan atau reinforcement. Dengan demikian, untuk memodifikasi perilaku abnormal, para pengikut pendekatan behavioral menyebutkan bahwa orang tersebut harus mempelajari perilaku yang baru untuk menggantikan kecakapan yang salah yang telah mereka kembangkan dan menghilangkan pola perilaku maladaptif yang mereka miliki. Psikolog behavioral tidak perlu menggali masa lalu seseorang atau psikologis mereka. Alih-alih memandang perilaku abnormal sebagai simptom dari perilaku yang mendasarinya, mereka memandang perilaku abnormal sebagai masalah yang perlu diubah. Tujuan terapi adalah mengubah perilaku seseorang sehingga mereka dapat berfungsi secara lebih efektif, ya, dan dengan demikian pandangan ini tidak terdapat masalah lain selain perilaku maladaptif itu sendiri. Jika seseorang dapat mengubah perilaku tersebut, maka treatment yang diberikan dinilai berhasil. Beberapa pendekatan behavioral therapy adalah dengan menggunakan teknik classical conditioning, teknik operant conditioning, dan teknik modeling. Oke, yang pertama ada teknik classical conditioning ya. Di sini tekniknya ada namanya desensitisasi sistematik, yaitu adanya relaksasi dan perasaan menyenangkan yang dipelajari sebagai respon terkondisi untuk stimulus yang semula menyebabkan rasa takut. Jadi dimulai dengan adanya latihan relaksasi dulu agar si klien rileks ya. Contoh sederhana dari desensitisasi sistematik ya. Ya, misalnya ada seseorang takut terbang. Nah, pikiran berada di dalam pesawat terbang aja sudah membuat seseorang itu mulai berkeringat dan gemetar. Nah, seseorang tidak dapat mendekati bandara manapun karena menyadari bagaimana akan bereaksi jika harus benar-benar terbang ke suatu tempat. Dengan menggunakan desensitisasi sistematis untuk mengatasi masalah tersebut, seseorang akan dilatih pertama kali dengan teknik-teknik relaksasi oleh seorang terapis perilaku dan belajar untuk membuat tubuh seseorang itu santai sepenuhnya. Langkah berikutnya adalah membangun hierarki ketakutan. Ya, jadi di situ ada daftar dalam urutan tingkat keparahan yang meningkat dari hal-hal yang diasosiasikan dengan ketakutan seseorang. Misalnya hierarki ketakutan seseorang itu adalah misalnya yang pertama melihat sebuah pesawat terbang di atas kepala. Kemudian yang kedua pergi ke bandara. Yang ketiga membeli tiket. Yang keempat masuk ke pesawat. Yang kelima melihat pintu pesawat menutup. Yang keenam pada saat pesawat memasuki landasan pacu. Yang ketujuh mulai terbang. Dan yang kedelapan di angkasa. Nah, sebelum seseorang mengembangkan hierarki tersebut dalam mempelajari teknik relaksasi, ia akan belajar untuk mengasosiasikan dua kelompok respon. Untuk melakukan hal ini, terapis mungkin meminta orang tersebut untuk meletakkan diri ke dalam kondisi santai atau rileks. Kemudian membayangkan ia berada dalam situasi pertama di hierarki yang telah dibuat. Setelah dapat menentukan langkah pertama tersebut dan tetap santai, ia akan bergerak ke situasi berikutnya. Pada akhirnya, ia akan bergerak dalam hierarki tersebut secara bertahap hingga dapat membayangkan berada di udara tanpa merasakan kecemasan. Terakhir, ia akan diminta untuk mengunjungi sebuah bandara, kemudian melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Nah, itu contoh dari aplikasi desensitisasi sistematik ya. Jadi ada proses conditioningnya juga dan ada relaksasi, kemudian ada hierarki rasa cemas atau rasa takut. Kemudian ada treatment exposure. Ya, meskipun desensitisasi sistematis telah terbukti menjadi treatment yang berhasil, saat ini teknik tersebut seringkali digantikan dengan bentuk terapi yang tidak terlalu rumit yang disebut dengan exposure. Exposure adalah treatment behavioral tentang kecemasan ketika seseorang dihadapkan baik secara tiba-tiba maupun bertahap dengan stimulus yang mereka takuti. Meskipun demikian, tidak seperti desensitisasi, teknik ini tidak mengajarkan relaksasi. Exposure membuat respon maladaptif pada kecemasan atau penghindaran terhadap sesuatu hal menghilang atau adanya fobia misalnya ya.
Nah, penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan ini secara umum sama efektifnya dengan desensitisasi sistematik. Dalam kebanyakan kasus, para terapis menggunakan exposure bertingkat ya atau bertahap yang memaparkan pasien pada satu stimulus yang ditakuti secara bertahap. Misalnya, seorang pasien yang takut terhadap anjing dapat melihat video anjing pertama-tama. Secara bertahap, exposure tersebut meningkat menjadi melihat seekor anjing nyata di seberang ruangan. Kemudian benar-benar menyentuh dan membelai anjing tersebut. Kalau di contoh video yang saya share adalah misalnya dia fobia terhadap kecoa kan. Nah, dia bertahap gitu ya sampai dia akhirnya berani megang kecoanya itu. Exposure telah terbukti menjadi treatment yang efektif untuk sejumlah masalah, termasuk fobia, gangguan kecemasan, bahkan impotensi dan ketakutan terhadap kontak seksual. Melalui teknik ini, seseorang dapat belajar menikmati hal-hal yang sebelumnya mereka takuti. Nah, ini biasanya untuk gangguan-gangguan fobia ya. Oke, yang berikutnya ada pengkondisian aversif ya. Jadi, bentuk terapinya adalah menurunkan frekuensi dari perilaku yang tidak diinginkan dengan memasangkan stimulus aversif dan tidak menyenangkan dengan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, terapis dapat menggunakan pengondisian aversif dengan memasangkan alkohol dengan sebuah obat yang menimbulkan rasa mual yang teramat sangat dan muntah, atau rokok ya misalnya, kecanduan rokok misalnya. Setelah kedua hal ini dipasangkan sebanyak beberapa kali, orang tersebut akan mengasosiasikan alkohol atau rokok dengan muntah dan tidak lagi memandang alkohol atau rokok sebagai sesuatu yang menarik. Ya, jadi biasanya pengondisian aversif atau terapi aversif adalah teknik classical conditioning yang melibatkan stimulus unpleasant atau yang tidak menyenangkan. Nah, tujuannya untuk menimbulkan rasa cemas atau takut dan diasosiasikan gitu ya. Rasa cemas atau takut yaitu dengan stimulus yang awalnya diinginkan atau menyenangkan menjadi yang tidak menyenangkan. Ya, misalnya tadi kecanduan rokok atau kecanduan alkohol, kemudian dipasangkan dengan stimulus lain ya sehingga menimbulkan rasa mual. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada teknik operant conditioning ya. Esensi dari operant conditioning adalah payoff respon yang diberi reward akan cenderung diulangi dan sebaliknya. Jadi ada perilaku yang jika diberikan sesuatu ya berupa reward, nah itu akan cenderung diulangi lagi di kemudian hari, atau misalnya sebaliknya jika diberikan punishment akan dihindari ya. Fokusnya pada tingkah laku atau perilaku yang spesifik atau ada target behavior-nya. Nah, langkah-langkahnya di sini ada functional analysis of behavior. Jadi menganalisis hubungan antara perilaku klien ya dan kondisi serta peristiwa-peristiwa dalam lingkungannya ya, disingkat jadi ABC. Antecedent ya atau perilaku kejadian yang mendahului menimbulkan perilaku apa ya, kemudian konsekuensinya apa dari perilaku tersebut. Ya, kalau konsekuensinya positif, nah perilaku tersebut akan diulangi lagi di kemudian hari. Tapi kalau perilakunya atau konsekuensinya negatif, nah itu akan cenderung dihindari. Nah, identifikasi reinforcer positif dan negatif ya. Kalau positif, peristiwa tertentu ya tadi ada antecedent-nya yang apabila dipasangkan dengan respon tertentu akan meningkatkan kemungkinan diulanginya respon. Ya, kalau reinforcer negatif, sebaliknya peristiwa tertentu yang apabila dipasangkan dengan respon tertentu akan meningkatkan kemungkinan dihentikannya respon. Ya, misalnya di sini contohnya kalau dikaitkan dengan sistem token ya, biasanya kalau teknik operant conditioning itu dengan sistem token. Ya, jadi aplikasinya tuh misalnya sistem token yang memberikan imbalan kepada seseorang atas perilaku yang diinginkan dengan sebuah token seperti poker chip atau sejenis uang mainan. Meskipun hal ini paling sering diterapkan dalam ruang lingkup institusional, ya misalnya di lingkungan pendidikan, ya atau sekolah, bagi individu yang mengalami masalah relatif serius dan terkadang diterapkan pada anak-anak sebagai bentuk teknik manajemen kelas. Sistem tersebut mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang tua ketika mereka memberikan uang kepada anak-anak setelah mereka berperilaku baik. Uang kemudian dapat ditukarkan untuk sesuatu yang mereka inginkan. Perilaku yang diinginkan dapat beragam dari hal-hal sederhana seperti menjaga agar kamar tetap rapi, hingga pertumbuhan personal dan interaksi dengan orang lain.
Dalam institusi, pasien atau klien dapat menukar token untuk beberapa benda atau aktivitas seperti makanan kecil, pakaian baru, atau dalam kasus yang ekstrim adalah tidur di kasur dan bukan dalam kantung tidur di lantai. Kontrak kontingensi bentuk dari sistem token telah terbukti cukup efektif untuk menghasilkan modifikasi perilaku. Ya, nanti akan teman-teman pelajari lebih dalam di entah ya di psikologi klinis atau di mana gitu ya. Kemudian dalam kontrak kontingensi, terapis dan klien atau guru dan murid atau orang tua dan anak membuat perjanjian tertulis. Kontrak ini menyatakan serangkaian tujuan perilaku yang diharapkan diraih oleh klien. Hal ini juga memerinci konsekuensi positif bagi klien jika ia mencapai tujuan. Biasanya imbalan eksplisit seperti uang atau hak istimewa tambahan. Kontrak seringkali menyatakan konsekuensi negatif jika klien tidak memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya klien yang berusaha untuk berhenti merokok dapat menulis penilaian untuk mendukung kasus yang mereka pandang tidak menarik. Jika klien tersebut merokok pada suatu hari tertentu, terapis akan mengirimkan penilaian tersebut. Ya, itu sekilas tentang operant conditioning. Kemudian dikaitkan dengan punishment, yaitu ada covert sensitization, yaitu tingkah laku yang tidak diinginkan dibayangkan ya atau diimajinasikan bersama dengan konsekuensi imajinernya. Misalnya seorang peminum sambil rileks diminta untuk membayangkan minuman keras. Di saat gelas hampir menyentuh bibirnya, diminta untuk membayangkan rasa muak dan ingin muntah. Hal ini diminta berulang kali dilakukan hingga hilang tingkah laku peminumnya. Nah, itu contoh dari cover sensitization. Kemudian ada teknik modeling dari Bandura, ya, yaitu bentuk behavioral therapy yang didasarkan pada cognitive learning yang disebut juga observational learning. Ya, terapis behavioral juga menggunakan pembelajaran melalui observasi, proses dengan meniru perilaku orang lain agar mengajarkan kecakapan baru atau keterampilan baru kepada seseorang secara sistematis serta cara untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka. Misalnya, modeling akan membantu ketika terapis mengajarkan keterampilan sosial dasar seperti mempertahankan kontak mata pada saat melakukan percakapan dan berperilaku asertif. Demikian pula anak-anak dengan fobia anjing telah dapat mengatasi rasa takut mereka dengan melihat anak lain. Ya, disebut dengan teman sebaya yang tidak penakut. Berulang kali berjalan melewati atau menghampiri seekor anjing, menyentuhnya, memeluknya, dan akhirnya bermain dengan anjing tersebut. Kemudian modeling dapat memainkan peran yang efektif dalam mengatasi beberapa jenis kesulitan perilaku, terutama jika sang model menerima imbalan atas perilakunya. Nah, biasanya ini juga dikaitkan dengan gagasan saya bisa. Nah, kaitannya dengan self-efficacy, yaitu keyakinan tentang apa yang bisa kita lakukan. Ini sangat mempengaruhi efek terapi modeling. Jadi harus ada keyakinan dulu bahwa saya bisa melakukan itu, saya bisa melakukan tantangan itu, gitu ya. Kemudian berikutnya ada terapi dengan pendekatan kognitif, ya. Treatment dengan pendekatan kognitif mengajarkan seseorang untuk berpikir secara lebih adaptif dengan mengubah disfungsi atau distorsi kognitif mereka mengenai dunia dan diri mereka sendiri. Tidak seperti terapis behavioral yang berfokus pada memodifikasi perilaku eksternal, terapis kognitif berusaha untuk mengubah cara seseorang berpikir dan perilaku mereka. Karena mereka sering menggunakan prinsip dasar belajar, metode yang mereka terapkan adalah atau terkadang disebut juga sebagai pendekatan kognitif behavioral. Meskipun treatment dengan pendekatan kognitif dapat mengambil berbagai bentuk, semua bentuk treatment tersebut memiliki asumsi bahwa kecemasan, depresi, dan emosi negatif berkembang dari pikiran maladaptif. Oleh karena itu, treatment kognitif berusaha untuk mengubah pola pikir yang membuat seseorang terjebak dalam disfungsi cara berpikir atau distorsi kognitif. Terapis mengajarkan secara sistematis kepada klien untuk menentang asumsi mereka dan mengadopsi pendekatan baru terhadap masalah yang lama. Terapi kognitif relatif dalam jangka pendek, ya, prosesnya itu lebih pendek dibanding terapi lainnya. Dan biasanya berlangsung maksimal sebanyak 20 sesi. Terapi cenderung sangat terstruktur dan terfokus pada masalah-masalah konkret. Terapis seringkali mulai dengan mengajarkan teori di balik pendekatan tersebut, kemudian berlanjut dengan mengambil peran aktif dalam keseluruhan proses terapi dengan berlaku sebagai kombinasi dari guru, pelatih, ataupun partner. Salah satu contoh yang baik dari treatment kognitif ada terapi
perilaku rasional emotif atau rasional emotif terapi yang dikembangkan oleh Albert Ellis, ya, yang berusaha untuk merestrukturisasi sistem kepercayaan seseorang agar menjadi lebih realistis, rasional, dan logis. Menurut psikolog Albert Ellis, banyak orang menjalani kehidupan yang tidak bahagia dan menderita gangguan psikologis karena mereka memelihara hal-hal yang tidak realistis dan tidak masuk akal. Ya. Nah, kemudian ada juga terapi berikutnya, ya, seperti yang dikembangkan oleh Aaron Beck. Ya. Jadi seperti terapi perilaku rasional emotif, terapi kognitif Beck bertujuan untuk mengubah pikiran tidak logis seseorang tentang diri mereka dan dunia. Meskipun demikian, terapi kognitif dipandang kurang konfrontatif dan menantang dibandingkan terapi perilaku rasional emotif. Ya, daripada terapis berargumentasi secara aktif dengan klien tentang kognisi mereka yang mengalami disfungsi, terapis kognitif lebih sering memainkan peran sebagai guru. Terapis memaksa klien untuk mendapatkan informasi sendiri yang akan membuat mereka menghilangkan pikiran tidak akurat yang mereka miliki melalui proses penilaian kognitif. Dalam penilaian kognitif, klien diminta untuk mengevaluasi situasi diri mereka dan orang lain dalam hal kenangan, nilai kepercayaan, pikiran, serta harapan mereka. Sepanjang pelaksanaan treatment, terapis membantu klien menemukan cara berpikir yang lebih tepat tentang diri mereka dan orang lain. Mereka yang mendukung teori perilaku secara tegas akan menganggap pikiran sebagai bentuk perilaku yang dapat dimodifikasi melalui penerapan prinsip-prinsip teori belajar. Mereka tidak menganggap pikiran sebagai suatu penyebab dari perilaku. Namun sebagian besar psikolog meyakini bahwa pikiran dan perilaku saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dalam hal ini, yang menyebabkan mengapa cognitive behavior therapy atau CBT merupakan jenis terapi yang lebih umum digunakan dibanding dengan terapi kognitif atau terapi perilaku secara sendiri-sendiri. Ya, jadi CBT itu merupakan gabungan antara pendekatan kognitif dan pendekatan behavior. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari terapi kognitif, ya, atau CBT melalui self instructional training, yaitu dengan latihan self talk yang positif. Nah, ini lebih terstruktur dan efeknya langsung, ya. Jadi kita seperti ada afirmasi-afirmasi positif yang bisa membuat pikiran kita menjadi lebih berfungsi secara tepat gitu ya, tidak banyak pikiran-pikiran negatif. Ya, sehingga menggantikan kognisi yang maladaptif dengan pikiran-pikiran yang rasional, positif terutama dalam situasi stres. Oke, kemudian ada terapi interpersonal ya, di mana di sini melibatkan orang lain ya. Jadi ada terapi kelompok, terapi keluarga, dan kelompok self help. Nah, meskipun kebanyakan treatment terjadi antara seorang individu tunggal dengan seorang terapis, beberapa bentuk terapi melibatkan kelompok dan orang-orang yang mencari treatment. Dalam terapi kelompok, beberapa orang yang tidak berhubungan bertemu dengan seorang terapis untuk mendiskusikan beberapa aspek dari berfungsinya kembali psikologis mereka. Seseorang biasanya mendiskusikan masalahnya dengan kelompok tersebut yang seringkali berpusat pada kesulitan yang sama, ya seperti kalau di luar tuh ada EE ya untuk alkohol, ya, atau kurangnya kecakapan sosial. Anggota lain dari kelompok tersebut memberikan dukungan emosional dan menawarkan nasihat atau advice tentang cara mereka menangani masalah yang sama secara efektif. Kelompok ini sangat beragam dalam hal model tertentu yang mereka terapkan. Terdapat kelompok psikoanalisis, kelompok humanistik, dan kelompok yang terkait dengan pendekatan terapi lainnya. Ya, biasanya terdiri dari 5-10 orang dan ada satu atau dua fasilitatornya ya, dan di sini mereka akan saling sharing atau saling berdiskusi tentang masalah mereka. Kemudian ada terapi keluarga atau family therapy ya. Jadi sebagaimana yang dicerminkan dari namanya, terapi keluarga melibatkan 2 atau lebih anggota keluarga yang salah satunya atau lebih mengalami masalah yang perlu ditangani. Akan tetapi terapi keluarga ini tidak hanya berfokus pada anggota dari keluarga yang menjadi awal permasalahan. Terapis keluarga memandang keluarga sebagai unit yang setiap anggotanya memiliki kontribusi. Dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota keluarga secara simultan, terapis keluarga berusaha untuk memahami bagaimana anggota keluarga tersebut saling berinteraksi. Kemudian ada self-help therapy.
Dalam banyak kasus, terapi kelompok tidak melibatkan seorang terapis profesional. Malah orang-orang dengan masalah yang sama berkumpul bersama untuk mendiskusikan perasaan dan pengalaman mereka. Misalnya, seseorang yang baru saja mengalami kematian dari pasangan dapat berjumpa dalam kelompok dukungan kematian, atau mahasiswa dapat berkumpul untuk mendiskusikan penyesuaian diri mereka dengan dunia kampus. Nah, itu contoh-contoh terapi interpersonal. Nah, ini sekedar tambahan saja ya bahwa terapi-terapi selain terapi utama tadi juga ada jenis-jenis terapi yang lain ya, atau jenis penanganan gangguan psikologis lainnya yang juga cukup populer. Ya, di sini ada terapi bermain atau play therapy ya, biasanya digunakan untuk anak-anak. Tujuannya adalah agar sambil bermain, anak-anak bisa memproyeksikan perasaan-perasaannya terhadap orang-orang yang biasanya tersimpan dalam alam ketidaksadarannya dan tidak bisa dikeluarkan melalui wawancara biasa. Ya, karena anak-anak ya berarti kita menggunakan metodenya metode bermain. Kemudian ada psikodrama ya, di mana sejumlah klien ya bersama keluarganya bermain peran ya, seakan-akan mereka mempunyai masalah yang harus diselesaikan bersama. Biasanya dilakukan tukar peran agar klien bisa memahami persoalannya dari sudut pandang orang lain ya, misalnya ada yang menjadi ayah, berperan menjadi ayah, ada yang sebaliknya berperan menjadi si anaknya gitu ya. Tapi psikodrama juga sekarang tidak hanya digunakan dalam lingkungan keluarga saja kok. Ya, untuk psikologi industri juga banyak dilakukan psikodrama ya. Tapi yang awalnya psikodrama itu memang untuk lingkungan keluarga. Kemudian juga ada terapi seni atau art terapi. Nah, ini biasanya menggunakan media untuk menggambar atau melukis ya, atau memahat ya, yang berkaitan dengan seni. Nah, dalam proses membuat benda seni itu klien dapat melepaskan emosinya atau sebagai media katarsis dan memproyeksikan perasaan-perasaannya sehingga terasa lebih ringan. Kemudian konseling, nah ini yang paling populer ya sebenarnya untuk terapi. Nah, konseling ini bentuknya seperti wawancara, di mana terapis membantu klien untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk masalahnya. Biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ringan seperti kesulitan belajar, kejenuhan dalam pekerjaan misalnya, atau hubungan dengan pasangan dan lain-lain. Nah, ini ada juga SEF namanya ya, Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, ini biasanya menggabungkan aspek emosi dan spiritual gitu ya, untuk self healing biasanya. Ya, biasanya kalau kita ada keluhan-keluhan tertentu, misalnya terkait dengan fisik ataupun psikologis, nah ini bisa menggunakan metode ini. Kemudian juga ada CTC, Creative Trauma Cleansing, yaitu teknik temuan terbaru berbasis NLP untuk mengatasi berbagai gangguan psikologis dan relatif tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi biasanya cepat ini terapinya ini. Kemudian ada terapi transpersonal, yaitu psikoterapi yang dapat menggunakan banyak pendekatan psikoterapi ataupun tidak menggunakannya dengan konsep gabungan pendekatan spiritual dan psikologi. Jadi namanya transpersonal itu kan kita hubungannya ke atas ya. Berarti ini pendekatannya spiritual dan juga psikologi. Dan berbagai jenis penanganan gangguan psikologis lainnya atau psikoterapi atau terapi lainnya. Nah, ini juga salah satu jenis terapi ya, terapi latihan kerja atau ada aktivitas ya. Biasanya ini sangat baik untuk orang-orang penderita skizofrenia. Jadi hal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, dan juga bisa memberikan penghasilan nantinya ya. Misalnya dia di rumah sakit jiwa. Nah, ini biasanya dilakukan terapi-terapi kerja ini. Jadi membuat suatu kegiatan atau aktivitas, melakukan suatu pekerjaan. Nah, di situ dianggap pekerjaan itu adalah obat ya. Jadi bisa tadi membuat lebih berharga dirinya gitu ya. Kemudian juga otomatis kalau misalnya nanti bisa dijual ya bisa memberikan penghasilan ya. Jadi ini terapinya cukup-cukup efektif untuk khususnya penderita skizofrenia. Nah, sekarang kita coba telaah mengenai terapisnya atau yang memberikan terapi. Nah, di sini yang memberikan terapi kadang-kadang juga non profesional, tapi orang tersebut bisa membantu orang lain ya dengan memberikan kehangatan gitu ya, keterbukaan, maupun memberikan support, memberikan empati, mau menerima apa adanya klien. Nah, itu dianggap juga sudah sebagai terapis ya. Atau kalau misalnya kita
melihat ke profesional, ya biasanya menjadi terapis itu, ada yang berprofesi sebagai psikolog klinis, kemudian juga psikolog konseling, psikiater, psikoanalis, konselor profesional bersertifikat atau konselor kesehatan mental klinis, dan juga pekerja sosial klinis atau psikiatri. Itu yang bisa menjadi terapis. Nah, kalau dilihat dari efektivitas psikoterapi, nah di sini treatment yang berbeda akan berbeda juga efektivitasnya dengan masalah yang berbeda. Jadi untuk menentukan mau menggunakan terapi apa sih, nah itu harus dianalisa dulu ya. Dianalisa penyebab atau gejalanya apa, kemudian baru didiagnosis. Nah kira-kira oh ini pendekatan yang paling tepat misalnya. Karakteristik terapis dan ekspektasi klien juga menentukan efektivitas terapi ya. Ya tadi kalau misalnya terapisnya memang eh, kapabilitasnya oke gitu ya, kemudian kliennya juga motivasinya tinggi, nah itu bisa menentukan keberhasilan terapi dan faktor-faktor lain yang tidak diketahui yang dapat mempengaruhi hasil terapi. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari bukti-bukti yang menunjukkan keuntungan yang dapat kita peroleh dari psikoterapi dan jenis terapi apakah yang paling berhasil. Hingga saat ini telah banyak dilakukan usaha untuk mengetahui efektivitas secara keseluruhan dari berbagai pendekatan terapeutik yang berbeda-beda yang digunakan untuk menangani jenis gangguan yang berbeda-beda. Terapi kognitif dan terapi perilaku merupakan metode yang paling sering digunakan dalam menangani berbagai masalah dan gangguan emosional seperti depresi, kemudian pencegahan usaha bunuh diri, gangguan kecemasan, kemarahan dan tindak kekerasan impulsif, masalah kesehatan, masalah-masalah perilaku pada masa perkembangan, dan pencegahan kemungkinan terjadinya kambuh. Ya, karena pendekatan kognitif perilaku juga memiliki efektivitas yang tinggi untuk mengurangi jumlah klien yang kambuh pada orang-orang yang memiliki masalah-masalah seperti penyalahgunaan obat-obatan atau nafsa, dan juga yang menderita gangguan skizofrenia. Jika seseorang sedang berpikir untuk menjalani suatu psikoterapi, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal penting berikut ini. Yang pertama adalah memilih terapis, ya. Pastikan mendapatkan seorang terapis yang memiliki reputasi yang baik dan telah menjalani pelatihan yang sesuai. Kita juga bisa nih, misalnya teman-teman ya ada yang pengen konsultasi, ya, datang ke biro misalnya, yaitu di biro itu juga ada yang akan melayani konseling. Nah, biasanya itu mahasiswa yang sedang mengambil profesi psikologi. Nggak masalah karena dalam memberikan pelayanan ya, pelayanan psikologis, nah mereka itu akan diawasi oleh supervisor atau oleh dosen ya. Jadi sudah apa ya? Sudah terjaminlah keamanannya gitu ya dan profesionalitasnya. Kemudian dalam memilih terapi, ya seperti yang telah kita ketahui, tidak semua jenis terapi memiliki tingkat efektivitas yang sama dalam menangani semua jenis masalah. Sebaiknya tidak menghabiskan waktu selama 4 tahun menjalani terapi psikodinamika untuk membantu menghadapi gangguan serangan panik. Mengingat bahwa gangguan serangan panik pada umumnya dapat ditangani lebih praktis melalui terapi kognitif perilaku atau CBT, ya, dan lain-lain. Kemudian memutuskan kapan Anda harus menghentikan proses terapi. Normalnya, perawatan jangka pendek seringkali sudah cukup untuk menangani masalah-masalah emosional yang umum terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa orang dapat terbantu setelah menjalani 1 atau 2 sesi terapi. Sekitar 50% lainnya menunjukkan peningkatan setelah menjalani 8 hingga 11 sesi terapi dan 75% lainnya menunjukkan peningkatan setelah menjalani suatu proses terapi selama 6 bulan hingga 1 tahun. Setelah 1 tahun, biasanya perubahan lebih jauh akan menjadi minimal. Namun beberapa orang yang menderita gangguan mental yang serius seringkali membutuhkan dan baru akan mendapatkan keuntungan dari psikoterapi setelah mereka menjalani suatu proses terapi yang berkesinambungan. Nah, jika seseorang memulai suatu metode perawatan yang memiliki batasan waktu seperti 7 sesi program fobia pesawat terbang, maka diharapkan seseorang itu menjalani terapi hingga selesai. Ya, sementara pada terapi yang tidak memiliki batasan waktu, ya seseorang juga memiliki hak untuk menentukan kapan ingin menghentikan proses terapi tersebut, terutama jika ia atau si klien merasa terapis yang ditemui ternyata tidak dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah setelah menjalani terapi dalam waktu yang cukup lama.
Nah, jika klien merasa telah berusaha penuh untuk dapat bekerja sama dengan terapis dan setelah beberapa waktu klien tetap tidak melihat suatu hasil, maka kemungkinan penyebab terjadinya hal itu dapat berkaitan dengan diri klien, dengan jenis terapi atau dengan terapis, ya. Jadi harus bijak dalam memilih terapis, memilih terapi, dan memutuskan penghentian terapi. Baik, teman-teman, sudah 1 jam lebih ternyata saya menyampaikan penjelasan mengenai penanganan gangguan psikologis. Semoga yang menyimak tidak bosan dan cukup memahami apa yang saya sampaikan. Oke, kita akhiri saja ya video ini. Sampai bertemu lagi di mata kuliah-mata kuliah selanjutnya. Sukses ya ke depannya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.